Halo teman-teman, kali ini aku mau cerita tentang kejadian menyeramkan yang dialami seorang teman ibuku waktu tinggal di daerah pedalaman Sulawesi Selatan. Namanya Bu Arna. Ini kisah nyata, tapi udah jadi semacam legenda kecil di kampung tempat ia dulu tinggal. Waktu itu Bu Arna masih muda, belum lama menikah, dan baru aja pindah ke kampung suaminya. Letaknya cukup jauh dari kota. Untuk ke sana, katanya butuh waktu hampir 5 jam naik mobil dari pusat kota. Itu pun harus lewat jalan yang berkelok dan diapit hutan lebat. Kampungnya kecil, hanya ada belasan rumah yang semuanya masih model lama rumah panggung dari kayu. Tinggi, dan punya tangga kayu kecil di depan. Di bawah rumah biasanya jadi tempat simpan hasil panen atau ternak kecil kayak ayam atau bebek. Pemandangannya indah, sejuk, dan tenang. Tapi buat orang baru kayak Bu Arna, suasananya justru terasa sepi, bahkan agak sunyi yang bikin bulu kuduk berdiri. Hari pertama mereka pindahan, hampir semua tetangga datang bantuin angkat barang. Orang-orang di kampung itu ramah banget. Tapi ada satu hal yang langsung bikin Bu Arna dan suaminya merasa sedikit aneh. Hampir semua tetangga baik yang muda maupun yang tua selalu menyisipkan satu nasihat yang sama saat berpamitan pulang. Bu, kalau tengah malam kebangun, apalagi sekitar jam 3, jangan pernah buka jendela. Ya, dengar suara apapun di luar, diam aja. Jangan dilihat. Awalnya Bu Arna cuma senyum dan nangguk. Dalam hati dia mikir, ya, paling orang sini masih percaya hal-hal mistis. Lagian, dia orang kota. Hidup bertahun-tahun di lingkungan yang terang benderang dan ramai. Mana sempat takut cuma karena larangan soal buka jendela. Tapi tetap aja, malam itu Bu Arna agak kepikiran. Apalagi waktu mereka baru selesai beres-beres dan duduk di ruang tamu, suaminya mendadak ngomong pelan, "Jangan dianggap main-main, ya. Orang sini nggak pernah sembarangan ngomong." "Memang ada apa sih?" tanya Bu Erna sambil selonjoran di lantai. Si suami cuma geleng pelan. "Nanti juga tahu sendiri," katanya singkat. Dan benar saja, malam pertama itu kejadian aneh mulai muncul. Waktu itu sekitar jam 2 lewat. Bu Arna terbangun karena kebelet ke kamar mandi. Di rumah panggung itu, kamar mandinya ada di belakang dan harus lewat lorong kayu yang memanjang. Rumah mereka gelap, hanya ada satu lampu minyak kecil yang menyala redup. Suaminya masih tidur pulas, jadi Bu Arna pelan-pelan berdiri dan jalan ke kamar mandi. Selesai buang air, waktu balik ke kamar, dia dengar suara aneh dari luar rumah. Awalnya dia pikir cuma angin malam, tapi makin didengarkan, suara itu kayak suara orang nangis. Perempuan, lemah banget, tapi terdengar jelas. Seperti berasal dari bawah rumah atau mungkin halaman samping. Bu Arna refleks mendekati jendela kecil yang ada di lorong. Jendelanya masih model lama, cuma ditutup pakai kayu geser. Tangannya sudah hampir menyentuh pemunci kayu itu. Saat tiba-tiba, ia teringat larangan yang diucapkan tetangganya sore tadi. Dia langsung berhenti. Deg-degan, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Keringat dingin mulai muncul. Padahal udara malam di kampung itu cukup dingin menusuk. Tapi rasa ingin tahunya besar. Ia mencoba mengintip dari celah kecil di sela-sela papan jendela. Tapi gelap, sama sekali nggak kelihatan apa-apa. Suara tangisan itu masih terdengar. Bahkan seperti sedikit lebih dekat dari sebelumnya.
Dalam hati Bu Erne sempat berpikir untuk tetap membuka jendela, siapa tahu ada orang yang butuh pertolongan. Tapi entah kenapa, ada rasa nggak enak yang mengunci tubuhnya. Ia mundur pelan, lalu kembali ke kamar dan mencoba tidur. Tapi sepanjang malam itu, suara tangisan lemah itu terus menggema di kepalanya. Besok paginya, Bu Erne langsung cerita ke suaminya. Dia tanya dengan wajah serius, "Kamu tahu nggak suara apa itu semalam?" Suaminya hanya diam sebentar, lalu menjawab dengan wajah datar, "Kalau nggak lihat, nggak bakal diganggu." Jawaban itu malah bikin Bu Erne makin penasaran dan takut. Apa maksudnya kalau nggak lihat, nggak diganggu? Berarti memang ada sesuatu. Beberapa hari berikutnya, suasana terasa biasa saja. Tapi tetap, hampir setiap malam, suara itu muncul lagi. Kadang tidak begitu jelas, tapi cukup untuk membuat Bu Erne gelisah. Ia tidak pernah berani buka jendela lagi sejak malam pertama itu, tapi rasa ingin tahunya tetap tumbuh. Apalagi saat beberapa ibu-ibu di kampung mulai bercerita hal-hal yang serupa. Salah satu tetangga, Ibu Murni, pernah bilang kalau dulu ada orang luar yang datang ke kampung itu untuk bertani. Ia tinggal di rumah yang sekarang ditempati Bu Arna. Orang itu tidak percaya hal-hal mistis. Waktu mendengar suara yang sama tengah malam, dia malah buka jendela dan menyalakan senter. Beberapa hari kemudian, dia ditemukan pingsan di sawah belakang rumah. Tubuhnya penuh luka cakaran. Dia tidak bisa bicara selama seminggu. Dan setelah sadar, ia langsung pergi dari kampung tanpa pamit. Sampai sekarang gak ada yang tahu kemana perginya. Cerita itu cukup bikin Bu Arne was-was. Tapi yang bikin dia semakin ketakutan adalah kejadian yang terjadi satu malam sebelum malam Jumat Kliwon. Waktu itu sekitar jam 3 kurang sedikit. Lagi-lagi dia terbangun, tapi kali ini bukan karena kebelet, melainkan karena mendengar suara. Seperti ada langkah kaki di bawah rumah. Suaranya pelan, lambat, seperti menyerat kaki. Tak, tak, bro, tak, tak. Lalu disusul dengan bunyi ketukan ringan di dinding kayu rumahnya, tepat di bawah jendela kamarnya. Tok, 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 perlahan, 3 kali. Dia menahan napas. Suaminya masih tidur di sebelah. Bu Arne hanya menutup tubuhnya dengan selimut, diam, dan berdoa dalam hati. Matanya terpejam rapat. Dia ingat betul larangan itu. Jangan buka jendela, jangan lihat, diam saja di dalam. Dan malam itu, suara tangisan, ketukan, dan langkah kaki terus muncul bergantian. Seolah-olah sesuatu sedang mondar-mandir di luar rumah, mencari siapa yang nekat mengintip. Paginya, dia baru sadar. Salah satu daun jendela kamar yang semalam ia tutup rapat, ternyata terbuka sedikit. Kayu penguncinya patah seperti ditekan dari luar. Dan sejak saat itu, ia percaya sepenuhnya kalau tengah malam, apalagi jam 3 pagi, jangan pernah buka jendela.